Assalamualaikum. Bayangin aja, lo jadi si Ya ini. Kerjanya kejar-kejaran sama setan. Di saat orang lain sibuk mikirin mau makan apa besok, dia masih sibuk gelut sama setan yang neror dia. Kadang mikir juga, nih orang kapan terakhir kali mandi ya? Makan enak, atau mungkin sekedar hidup normal? Mungkin gak pernah lagi ya? Kalau kau suka sama horor yang bikin deg-degan, tapi juga nggak keberatan dibuat sedikit tertawa geli sama sedikit keabsurdannya, in the good way, dalam tanda kutip, Death Whisperer 2 siap membacakan saudara-saudara. Ini tuh kayak Evil Dead kawin sama It, tapi mereka tinggal di kampung Thailand. Terus bikin film bareng. Cak lah kalian bayangin. Seru kan? Oh, tentu. Siap-siap buat roller coaster, horor tanpa rem yang nggak kasih kalian nafas sampai filmnya selesai. Yuk kita bahas. Death Whisperer 2, 3 tahun setelah kematian adiknya di film Death Whisperer pertama, dan si Ya masih terobsesi membalas dendam para roh hitam yang udah merenggut saudarinya tersebut. Nah, di tahun ini, di tahun 1975, sesuai dengan timeline filmnya, si Ya pun menemukan petunjuk baru, di mana roh tersebut ternyata dikendalikan oleh dukun bernama Phuang, yang bersembunyi di dalam hutan penuh dengan makhluk mistis di dalamnya. So, Ya pun menyusun rencana dibekali dengan nekat dan tekad maksimal bersama dengan yang lain, para timnya tentunya, buat menghadapi perjalanan berbahaya, mengalahkan Phuang demi melindungi keluarganya dan menuntaskan dendam lama yang belum kelar. Masih ngandelin jump scare yang kadang overkill banget. Maksudnya ya oke lah serem, tapi beberapa momen tuh bikin kita malah agak gimana ya, kocak loh. Ya ketawa itu hal yang lumrah terjadi, itu nggak bisa kita rem ya, karena kesannya emang beberapa part itu emang terkesan maksa banget. Kayak jump scare cuma biar penonton kaget doang, bukan karena plotnya yang mendukung. Kemudian ada beberapa karakter yang cuma muncul buat mati tok atau dilibas setan. Kita beneran nggak peduli sama mereka karena nggak ada usaha bikin mereka ini relevan sama ceritanya. Dan endingnya ya udah nggak memorable sama sekali. CGI-nya juga kayak dua sisi koin yang kadang keren, tapi sering juga kelihatan agak gimana gitu loh. Apalagi kalau kita bandingkan sama practical effect-nya yang udah oke banget. Jujur, ketimbang CGI-nya yang kayak tempelan doang, practical effect di film ini jauh lebih bagus. Kalian tengok aja sendiri. Kemudian soal plotnya yang nggak menawarkan sesuatu yang wah. Nah, kalau udah nonton film pertama, sequel ini cuma nambahin action tapi nggak ngembangin ceritanya yang signifikan. Jadi kayak, oh ini versi upgrade dikit ya dari film pertamanya. Dan terakhir adalah beberapa adegan seram atau tegang yang kerasa nanggung banget. Kayak mau dibikin kita duduk di ujung kursi tapi malah gagal total. Harusnya sih bisa lebih intens, tapi ini kayak, oh gitu aja. Tenang, filmnya ada bagusnya, dan tolong pasang kuping kalian baik-baik. Bagian Ya, agak susah ya? Aku sering ngomong Ya soalnya di setiap narasiku, jadi Ya-nya agak ditekan aja ya. Bagian Ya, masuk di hutan itu epic banget. Serius, rasanya kayak nonton Evil Dead tapi versi lokal Thailand. Makhluk mistisnya nggak kasih jeda buat santai, dan setiap kemunculannya tuh bikin jantung deg-degan. Ya mungkin beberapa orang tidak, lagi-lagi subjektif lah ya. Kemudian soal pacingnya yang kenceng abis, kayak naik roller coaster tanpa rem, yang kayak aku bilang di awal. Dari detik pertama, film udah langsung dihantam sama adegan serunya, dan rasanya nggak ada waktu buat nafas sampai kredit title muncul. Dan kalau lo gampang bosan, film ini nggak bakal kasih kesempatan buat itu, jadi nggak ada tuh bosan-bosanan. Karakter Ya yang diperankan Nade Kugimaya, bolehkah kalian koreksi kalau aku salah nyebutin namanya? Dia main di film apapun, mau itu komedi, drama, atau bahkan horor, dia tuh kayak totalitas ya. Karakternya tuh solid, karismatik, dan dia tuh dibuat sebagai salah satu karakter yang paling mencolok di film ini, bahkan di film pertamanya. Kemudian practical effect-nya, tadi aku udah bahas ya di cons-nya, dan ini kita bahas di pros-nya. Practical effect-nya juara, darah, luka, adegan brutalnya berasa banget. Ya emang kita tidak bisa bandingkan dengan kualitas Hollywood. Kemudian ada adegan King Cobra yang itu beneran pakai ular asli. Aku ada sempat lihat VT-nya di YouTube gitu, yang behind the scene-nya ketika mereka syuting. Ini krunya deserve standing ovation sih. Kalaupun ternyata itu cuma gimmick doang, ya practical effect lah. Tetep keren banget men. Film Death
Whisperer 2 ini kayak perpaduan Evil Dead dan Army of Darkness mungkin ya, dan juga It tentunya. Absurd iya, lucu iya, serem dapat, action package jadi satu, dan kesan mix genre-nya bener-bener nyatu. Intinya kalau lo cari hiburan yang nggak ribet, film ini juara. Ceritanya nggak bertele-tele, lebih fokus di aksi dan suasana tegang yang bikin kita enjoy dari awal sampai akhir. Dan tentu hal ini akan membuat kalian lupa dengan banyak hal yang kurang dari filmnya. So, Death Whisperer 2 kayak paket komplit buat lo yang lagi nyari film horor dengan bumbu action yang gila-gilaan. Ya mungkin gak bakal jadi game changer sih. Tapi kalau lo emang cuma butuh hiburan yang bikin jantung deg-degan tanpa mikir terlalu banyak, ini jawabannya. Film yang ngerti apa yang audiens pengen. Aksi brutal, cek. Suasana horor, cek. Sayangnya meski seru abis, film ini masih nanggung di beberapa aspek cerita yang gak jauh beda dari film pertamanya, jump scare yang juga kadang terlalu niat, dan CGI yang setengah matang. Tapi hey, siapa peduli dengan detail kecil kalau sebenarnya kalian bisa menikmati film ini. Gimana kalian setuju dengan video ini? Silahkan like videonya. Kalau nggak setuju, dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa juga untuk share pendapat kalian di kolom komentar, biar kita bisa diskusi bareng-barang mengenai film Death Whisperer 2 ini. Oh ya, subscribe ya channel Kawan Review, biar tembus 100.000 subscribers tahun ini. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan ya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.